Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa bersama kami dalam dialog interaktif pagi hari ini, dan di hari ini kita akan membahas sebuah informasi yang tentu saja membahagiakan bagi Anda semua, di mana RRI ND akan kembali menggelar Festival Pelajar Nusantara tahun 2023. Dan bersama kita telah hadir Ketua Panitia Festival Pelajar Nusantara tahun 2023 tingkat RRI ND, Kakak Elizabeth C. Sendawangge. Selamat pagi Kakak Tini. Selamat pagi juga Kakak Lady. Apa kabar pagi ini? Baik. Oke, baik ya. Kemudian juga ada Kakak Koordinator Seksi Lomba di FPN tahun 2023 ini, Kakak Femi Sareora. Selamat pagi Kakak Femi. Selamat pagi Kakak Lady, selamat pagi juga untuk pendengar semuanya. Oke, tetap semangat ya walaupun dari subuh tadi ya. tetap semangat ditemani pendengar. Iya. Nah, ini kegiatan yang mencuri perhatian ya sejak tahun lalu ya, Festival Pelajar Nusantara yang hadir. Nah, Kakak Tini mungkin bisa menceritakan nih, sebenarnya apa sih Festival Pelajar itu? Ini Festival Pelajar Nusantara ini kegiatan yang merangkul semua pelajar Indonesia. Untuk terlibat di dalamnya ada pentas seni dan lomba-lomba lainnya. Yang menunjukkan aksi pelajar kita, dan kegiatan itu sudah masuk di tahun kedua Kakak Lidi. Waduh, ini tahun pertama kemarin ya, Iya. Dan tahun ini tahun kedua. Jadi para pelajar ini terlibat secara aktif di Festival Pelajar ini. Ini kalau boleh tahu pelajarnya dari tingkat mana nih? Dari TK PAUD atau dari mana nih? Tingkat SMA, SMK. Untuk tahun ini Iya. SMA, SMK ya. Oke, tetapi yang pasti ini RRI ingin mendorong semua pelajar Nusantara ya untuk bisa memberikan kemampuan unjuk aksi mereka ya, kemampuan dan juga segala daya yang mereka punya untuk ditampilkan. Kalau boleh tahu nih, dalam Festival Pelajar Nusantara kali ini kegiatan-kegiatannya apa saja dan melibatkan siapa saja nih Kakak Tini? Kegiatan ini selain dari pihak RRI, kami juga melibatkan pelajar-pelajar dan guru-guru menjadi bagian dari kepanitiaan kita. Ada 5 sekolah yang gandeng untuk terlibat akhir ke kepanitiaan ini. Waduh, jadi tidak hanya panitia dari RRI, tetapi ternyata ada dari para pelajar dan iya. sekolah-sekolah ya. 5 sekolah ini apa saja nih Kakak Tini? SMK Negeri 1 ND, SMK Negeri 2 ND, SMAK Santo Petrus, SMAK Suradikara, dan SMKK Muktiasa ND. Oke, jadi ada 5 sekolah ya. Iya. Tahun lalu Kakak Femi juga 5 sekolah ya? Tahun lalu 5 sekolah, hanya memang perwakilan per sekolahnya cuma 2 orang, tapi kali ini meningkat 3 orang dengan guru yang dilibatkan. Kalau tahun kemarin tidak ada gurunya, siswa saja. Iya, ini sudah ada pertemuan pertama dengan sekolah-sekolah yang terlibat dalam kepanitiaan ini, Kakak Tini? Kita sudah buka bentuk panitia dengan siswa-siswa dan guru-guru, sudah pertama kali ini kita sudah. Itu kapan tuh? Selasa kemarin kita sudah bentuk panitia bersama adik-adik dari sekolah sama guru-gurunya. Oke deh. Ini Kakak Femi, ini yang menarik ini di Festival Pelajar ini tidak hanya pentas seni seperti Kakak Tini sampaikan, tapi ada lomba-lomba nih. Dan Iya. tahun ini ada berapa lomba nih Kakak Femi? Tahun ini berbeda dari tahun kemarin. Memang kalau kemarin itu kan ada pentas seni, kemudian 1 lomba saja. Kalau di 2022 itu tentang lomba reportase dan presenting. Iya. Nah, kali ini ada 5 lomba. Wow, Dan 5 5 lomba ya? ini secara nasional memang ditentukan apa saja lombanya, tinggal satker atau daerah yang mengatur sendiri lombanya teknisnya seperti apa. Nah, untuk lomba ini ada lomba tarik nasi Nusantara, kemudian lomba masak Nusantara, lomba video kreatif Nusantara, lomba monolog apresiasi kemerdekaan, dan juga lomba aransemen lagu daerah dan juga musik tradisionalnya. Waduh, ini harus dijelaskan nih biar pendengar kita lebih tahu nih ya. Apalagi ini melibatkan tidak hanya pelajar yang ada di dalam kota ND kan, tapi Iya. juga di luar kota ND juga bisa ikut ya Kakak Femi. Iya, ini memang kita sesuai dengan coverage area kita, lomba Flores Lembata. Jadi ini memang khusus untuk pelajar SLTA SMK sederajat ya. Jadi memang masing-masing lomba ini
kita sudah umumkan ya melalui pengumuman di RDND, melalui Adlibs juga, iklannya juga. Jadi silakan bisa bergabung dan ini gratis. Waduh, Ya. tanpa dipungut biaya Tanpa apapun dipungut ya. biaya. Kegiatan ini dari 22 Oktober sampai 25 Oktober ya. Jadi selama 4 hari itu masing-masing hari itu ada lombanya sendiri-sendiri. Dan kemudian ada perayaan puncaknya ya secara nasional itu tanggal 26 Oktober. Kemudian ada buzzer UMKM juga Kakak Tini ya. Iya benar ada juga. Ada buzzer UMKM. Jadi itu silakan untuk UMKM yang ingin membuka tenda di sini juga tidak dipungut biaya, gratis ya. Gratis. Iya, Tapi memang menyiapkan tendanya sendiri ya, ya. Kakak Tini ya. Oke. Listriknya dari RRI, tapi tendanya silakan dipersiapkan sendiri. Kita menyiapkan lahannya. Oke, kalau untuk lomba-lomba, kalau tari kreasi Nusantara itu tari yang bersumber dari kreasi tradisi budaya di berbagai wilayah Nusantara. Jadi silakan untuk yang ingin menari kreasi, tapi tetap ada nih unsur budayanya, kearifan lokalnya. Namun sudah diinovasi silakan ya. Di Nusantara artinya bolehlah di Jari Jawa, bolehlah dari NTT atau dari mana-mana itu silakan ya. Mau tari apa saja yang penting etniknya tuh tetap dari daerah yang ada di Indonesia ya. Iya benar, itu pesertanya ini garis besarnya saja Kakak Lady ya, karena nanti akan ada e-flyer yang secara rincinya, kemudian kita akan bersurat ke sekolah-sekolah ya. Itu pesertanya 3 sampai 5 orang, kemudian wajib untuk bawakan tari kreasi Nusantara, kemudian dalam tariannya, musiknya, instrumennya dipersiapkan sendiri nih, silakan. Kalau ada yang perlu dipersiapkan oleh RRI misalnya meja kursi ya boleh, tapi kalau yang lain-lain untuk menunjang isi atau representasi dari performnya silakan disiapkan oleh peserta sendiri. Oke, ini keren ya. Ya, kemudian ada juga lomba kolaborasi alat musik tradisional dan aransemen lagu ulang Nusantara, alat musik modern. Ini mungkin agak ribet ya karena memang memilih lagu ya. Mereka membuat lagu Nusantara kemudian diaransemen ulang dengan versinya mereka dan alat musiknya juga. Jadi dua-dua ini akan dinilai ya, bukan cuma lagunya saja tapi lagunya dan alat musiknya. Oke, jadi saya pikir hanya pilihannya lagunya, kemudian yang dinilai itu nih aransemen yang menggunakan alat musik tradisional. Dua-duanya dinilai. Dua-duanya ya Iya. dinilai. Ini keren nih ya kalau dibilang, kalau di ND itu ada geko, ada suling, ada apa lagi, golamba mungkin ya. Macam-macam ya. Untuk tradisional ini juga memang sengaja supaya anak muda khususnya pelajar ini juga tahu kearifan lokalnya. Dan dibuat mix kolaborasi ya, tradisional dan modern supaya juga tidak membosankan. Karena kita harus akui anak muda sekarang tuh kan kalau terlalu daerah juga jadi minatnya kurang. Kalau terlalu daerah minatnya kurang, kecuali yang kemarin ya yang lagi tenar itu apa ya lupa. Tapi yang pasti ini memadukan dengan unsur modern dan juga tradisional ya. Ya, jadi keren. Jadi mungkin kita bisa dapatkan lagi lagu-lagu yang dikolaborasikan dengan instrumen lokal ini jadi lebih apik nantinya ya. Iya, dan ini juga Nusantara ya berlakunya untuk wilayah Nusantara. Jadi boleh dari daerah mana saja. Ini durasinya 5 menit. Satu kelompok itu 5 sampai dengan 8 orang. Memang banyak karena ada alat musik. Kan ada yang bisa alat musik tidak bisa menyanyi. Betul. Ada yang juga kalau bisa nyanyi bisa alat musik. Jadi kita hargai itu ya. Talentanya beda-beda. Kemudian ada juga lomba video kreatif Nusantara. Ini agak banyak nih, kertas-kertasnya banyak nih karena memang ini banyak lombanya. banyak lombanya. Kemudian ini kalau lomba konten video kreatif Nusantara ini temanya pelajar, kebinekaan dan budaya. Jadi kalau yang lomba-lomba 4 lomba yang lain itu peserta tampil live di RRI ya. Dari tanggal 22 sampai dengan 25 itu sudah diatur lombanya hari-hari apa saja. Tapi kalau lomba video konten kreatif ini mereka mengirimkan videonya. Ya, jadi keren ya. Iya, durasi 5 sampai 7 menit dengan format MP4. Kemudian juga itu videonya boleh berupa dokumenter budaya, kebinekaan, kemudian reportasi budaya ataupun film-film pendek juga gitu boleh ya. Dengan durasi 5 sampai 7 menit yang menggambarkan memang sesuai tema nih, pelajar, kebinekaan dan juga budaya. Dan tim juga sudah menyiapkan ini ya, menyiapkan
emailnya juga untuk dikirimkan. Itu bisa di lombavideokreatif@gmail.com. Oke, masih ada 2 mata lomba lagi yang akan kita dengarkan ya penjelasannya seperti apa. Tetap stay tune di 100,5 FM RRI Pro 1 ND. Baby, don't you know that I'm crazy about you? And the things that you do makes me feel so good. Never felt this way before till I met you. Baby, don't you know that I'm crazy about you? Baby, still looking for your eyes that you have given me. Maybe it's a sign, yeah. A sign that you should be on mine, on mine. It's been way too long. You've been on my mind, and we're just way too close to be where we want to be. Baby, don't you know that I'm crazy about you? And the things that you do makes me feel so good. Never felt this way before till I met you. Baby, don't you know that I'm crazy about you? Don't you know that I'm crazy about you? And the things that you do makes me feel so good. Never felt this way before till I met you. Baby, don't you know that I'm crazy about you? Maybe you don't care about the things I feel for you. Maybe this time, yeah. Maybe it's time for me to face the truth. It's been way too long. You've been on my mind, and we're just way too close to be where we want to be. Baby, don't you know that I'm crazy about you? And the things that you do makes me feel so good. Never felt this way before till I met you. Baby, don't you know that I'm crazy about you? I'm crazy, baby, don't you know that baby, don't you know that baby, don't you know that I'm crazy, baby, don't you know that I'm crazy about you? And the things that you do makes me feel so good. Never felt this way before till I met you. Baby, don't you know that I'm crazy about you? Don't you know that I'm crazy about you? And the things that you do makes me feel so good. Never felt this way before till I met you. Baby, don't you know that I'm crazy about you? Yeah. Crazy, crazy, I am crazy about you. Yeah. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi
dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Kita masih bersama dalam dialog interaktif pagi hari ini dan masih membahas seputar akan digelarnya Festival Pelajar Nusantara tahun 2023 ini oleh RRI ND ya. Kakak Femi tadi sudah ada 3 mata lomba yang memang sudah disampaikan ya. Seperti apa sih penilaiannya yang pakem-pakem yang memang harus wajib diikuti oleh peserta. Nah, lomba berikutnya apa lagi nih Kakak Femi? Nah, lomba berikutnya adalah lomba suara apresiasi kebinekaan Festival Pelajar Nusantara. Nah, mungkin ini banyak yang bingung, nah seperti apa ya lombanya. Nah, ini memang lomba yang merupakan monolog atau ini lebih seperti permainan sandiwara tunggal ya, kayak mini drama kecil yang ditampilkan nih. Mereka menyuarakan atau memberikan penilaian positif terhadap kebinekaan Indonesia. Jadi di mana-mana mungkin ada yang mengkritisi inilah itulah, ada yang ingin separate lah dan lain-lain, tapi di RRI kita ingin nih, kita bangga jadi orang Indonesia ya. Jadi kita memberikan penilaian positif terhadap kebinekaan yang ada di Indonesia yang saya yakin juga tidak ada di daerah lain atau di negara lain. Betul. Ya. Jadi ini spirit-spirit positif yang coba diangkat oleh RRI dan mungkin adik-adik bisa mengejawantakan ya, mengambil sari-sarinya kebinekaan itu di dalam monolognya nanti. Ini keren nih Kakak Femi. Nanti live kah atau Kalau ini rekaman? semuanya live, hanya video itu yang dikirimkan ya. Nah, kalau ini otomatis hanya satu peserta ya, tampil tunggal dengan durasi 5 menit. Kemudian pakaian mereka, instrumen mereka silakan dipersiapkan sendiri ya, sesuai dengan apa yang akan mereka tampilkan, materinya mereka nantinya. Jadi gimmick-gimmick juga ini menjadi penilaian tersendiri ya Kakak Femi nanti ya. Benar ya. Nah, kemudian untuk yang lomba terakhir ini adalah lomba memasak Nusantara. Waduh, ini lomba inovasi masakan Nusantara. Jadi apakah ada Chef Juna yang nanti menilai? ini seperti chef idol RRI ya. Nah, ini jenis masakan pangan lokal ya, dan dipilih itu adalah ubi. Jadi silakan mengkreasikan olahan dari ubi semenarik mungkin. Bahan-bahannya semua disiapkan oleh masing-masing peserta ya, masing-masing sekolah. Kemudian waktu masak itu 2 jam, ya 2 jam untuk setiap peserta karena mereka akan memasak di sini. Jadi dari rumah, dari sekolah itu hanya bawa bahan mentah, tapi mengupas, memasak sampai dengan menghidangkan itu juga dinilai ya. Mereka membawa kompor dan lain-lain sendiri ke sini. RRI menyiapkan tempatnya. Ini jadi kenapa memilih ubi, tidak yang lain Kakak Femi? Apakah kesepakatan panitia? Iya, kesepakatan panitia memang hanya memilih ubi sehingga juga kita bisa lihat nih kreativitas si adik-adik. Ternyata dari ubi ini bisa menghasilkan banyak makanan. Paling yang kita tahu tuh kan ubi dibikin rebus, digoreng. Ya kalau sedikit variasi getuk atau ubi cincang ya. Nah, kita mau lihat nih bagaimana Atau lemet ya. Benar, kreasi-kreasi baru dari adik-adik pelajar nih. Dan memang kalau di Kabupaten ND ini kaya dengan ubi ya, terkenal ubi Nobosi yang sudah kemana-mana nih. Ubi Dono juga enak ya. Hampir semua daerah dengan
dengan cita rasa ubinya masing-masing. Oke, dan mudah-mudahan ada juga teman-teman pelajar yang dari luar kota ataupun juga dari luar kabupaten ya, karena ini Festival Pelajar Nusantara ini sedaratan Flores Lembata ya Kakak Ya, Femi kita ya. berharapnya seperti itu. Oke, ini kalau misalnya ada yang tertarik ingin mengikuti salah satu atau 5 lomba nih dalam satu sekolah ini bisa mengikuti semua lomba itu atau Iya. gimana? Kami akan bersurat ya mungkin hari ini ya karena baru dirampungkan semua persyaratan dan lain-lain. Satu sekolah silakan mengikuti berapapun lomba yang mereka bisa. Oke. Gitu. Kita berharap sih ada perwakilan dari semua lomba ya, tapi tergantung kesiapan dari sekolahnya sendiri karena kita ingin juga jangan sampai kegiatan ini mengganggu KBM mereka. Tapi kita berharap sih bahwa semua lomba yang kita lakukan ini diikuti oleh seluruh sekolah ya, Iya, dan iya. masing-masing sekolah bisa mengikuti 5 item ini. Oke, jadi ini panitia tidak membatasi ya satu sekolah ini mengikuti apa, tetapi semua lomba kalau mau dihajar semuanya boleh ya kita membuka. Kalau untuk yang di luar kota Ende seperti apa nih? Sama juga seperti itu ya. Memang untuk sekarang ini kita lebih ke mengundang secara lisan ya sambil kita mendata dan untuk nomor-nomor telepon yang ada di panitia Ya. sambil nanti juga akan dikirimkan PDF-nya. Oke, jadi untuk luar kota. Nah, ada pendaftaran online kalau untuk yang luar kota? Ya, ada Google Form yang disiapkan. Jadi nanti yang dari luar kota itu bisa langsung ke Google Form atau kalau ribet, kadang-kadang kan mau yang simple nih, mau yang cepat boleh ke WhatsApp. Ada kontak person kami yang memang disiapkan oleh panitia. Oke. Nanti teman-teman silakan ya bisa menghubungi Kakak Leli Kara dan juga Kakak Titin Jene. Sabar, Oke, saya lihat dulu nomornya iya. ya. Biar Jadi ini dua kontak person yang bisa dihubungi kapan saja ya. Iya. Untuk terkait lomba kita ini, lomba Festival Festival Pelajar Pelajar ya. Nusantara. Jadi ini dipersiapkan dengan baik ya. Masih sekitar sebulan lah ya. Iya, makanya karena banyak lombanya kita dari sekarang fight memang nih. Oke, di Kakak Leli Kara ini nomornya 0853 3340 4969 0853 3340 4969. Juga bisa di Kakak Titin Jene ya. Kakak Titinnya di mana nih Kakak Tini? Nomor Kakak Titin Zene 082 237 915 645 082 237 915 645 Kakak Titin Zene. Oke, ini Anda bisa menghubungi ya, dan tentu saja lomba-lomba ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan panitia pastinya akan mendengar ya masukan ataupun juga nanti akan ada technical meeting dengan dewan juri dan lain sebagainya. Kakak ini untuk pameran UMKM ini rencananya kapan nih? Apakah pada saat kegiatan berlangsung dari tanggal 22 sampai 25 atau seperti apa nih? Pameran UMKM itu kita dari tanggal 22 sampai tanggal 25 itu sudah ada untuk pameran UMKM, termasuk dengan pentas seni juga kita masukkan juga di dalam situ. Oke, jadi kegiatan lombanya berjalan, pentas seninya juga berjalan, UMKM-nya juga berjalan. Ini untuk UMKM sendiri nih persyaratannya yang bisa untuk hadir, datang, mengikuti atau meramaikan panggung UMKM ini persyaratannya ada persyaratan? Kalau untuk UMKM itu persyaratannya kan tidak ada, cuma kami hanya menyediakan tempat dan lahannya untuk bagi mereka UMKM yang bersedia, apalagi juga bagi sponsor yang mau juga ikut di dalam ini kegiatan FPN ini, kami juga menyediakan lahan dan tempatnya. Oke. Kalau untuk sponsor atau UMKM yang belum bisa bergabung, bisa hubungi di nomor 085 227 794811 itu di bagian sponsor dengan Kakak Dika. Oke. Ini bagi yang mau bergabung Iya, ya. yang mau bergabung. Bagi yang bergabung. Oke, ini bagi sponsor yang mungkin ingin bergabung
meramaikan Iya. dan juga langsung mempromosikan ya Iya. usaha ataupun juga kreasi mereka bisa bergabung ya. Dan ini bisa mengisi acara juga mungkin Kak Ketini ya. Boleh, bisa. Iya, karena kita juga ada pentas seni Iya, ya. pentas Selain lomba-lomba itu nanti teman-teman dari seksi acara juga menyiapkan pentas seni. Kemudian di opening tanggal 22 ya Kak Iya, Ketini ya. benar, iya. Pembukaannya tanggal 22, penutupannya tanggal 25 sekaligus dengan pemberian hadiah. Nah, itu bisa tuh kalau sekolah-sekolah atau adik-adik yang pingin tampil nih, silakan ya biar punya bakat iya, dengan karena ini disiarkan di Pro 2 dan juga YouTube RRI ND. Iya. Silakan ini bisa langsung ke RRI atau mendaftar di kontak person yang sudah Iya, disiapkan sudah tadi ya. disediakan tadi. Oke, dan pendengar ya, kami masih menanti bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya ya seputar Festival Pelajar Nusantara, juga buat Bapak Ibu UMKM yang mungkin ingin bergabung di sini ya di dialog kita hari ini. Anda bisa bergabung di 0821 3878 8786 ataupun juga ya bergabung di YouTube channel RRI ND. Saat ini sedang menyiarkan secara langsung jalannya dialog interaktif ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Warna biru adalah warna yang paling populer di seluruh dunia. Warna biru merupakan warna yang paling disukai oleh kebanyakan orang. Tahukah Anda mengapa warna biru jadi warna favorit? Profesor Psikologi Universitas California, Stephen Palmer, mengatakan bahwa ikatan universal yang membuat warna biru dicintai atau disukai oleh banyak orang. Karena yang hampir semua hal yang terpaut dengan warna biru adalah hal-hal yang disukai orang. Contohnya seperti langit cerah, perairan jernih, batu lapis, atau bunga. Warna biru juga menjadi simbol pada bentuk depresi. Warna biru memegang makna lebih jika dibandingkan dengan warna-warna lain yang ada di dunia. Bahkan, dalam budaya barat, warna biru berkaitan dengan warna perasaan melankolis, sehingga memunculkan kata blues ketika ada seseorang yang terlihat sedih. Warna biru juga dianggap sebagai warna yang menenangkan, di mana melambangkan kepercayaan, keamanan, dan otoritas. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Iya, kita masih bersama dalam dialog interaktif pagi hari ini dan tentu saja ya ada yang sudah masuk nih dari Ibu Fatima. Selamat pagi RRI, ini keren ya, RRI sudah luar biasa, sudah 2 tahun menyelenggarakan Festival Pelajar Nusantara. Kami ingin bertanya, apakah di FPN 2023 ini masih ada tuh RRI Fashion Show atau tidak? Ini Kakak Tini yang berhak menjawabnya nih. Oke. Untuk fashion show di tahun ini kami ditiadakan dulu. Karena kami masih itu ya Banyak lomba banyak ya? lomba yang lain-lain yang kami harus kejarkan dulu. Ada banyak fokus ya, tapi nanti ditampung nih ya untuk Iya. yang mungkin ingin adik-adik tampil, Tampil nanti. nanti, Pasti ada ada. waktunya Iya, ya. yang pastinya mungkin bisa disisipkan ya di gelaran pentas seni nanti. Mungkin nanti tinggal kita mencoba memix and match-nya ya Mbak Ibu Fatima. Tenang aja, mungkin ini pengen cucunya nih ikut lagi. Oh, tahun lalu ikut ya? Tahun lalu Oke. ikut. Kemudian ada Ibu Lili, selamat pagi RRI, keren nih RRI. Mau tanya dong untuk monolog ini, apakah yang harus dipersiapkan selain materi tentang kebinekaan? Gimik-gimik apa mungkin bisa nih, karena anak saya tuh suka nih sama yang berbau sastra dan puisi.
ini langsung ditodong nih Kakak Femi. Oke, kalau untuk monolog ini sendiri paling memang selain materi properti ya, yang mendukung isi dari monolog ini sendiri, entah pakaian ataukah hal-hal lain, instrumen-instrumen yang lebih menguatkan isi dari materi. Paling seperti itu saja sih. Oke, jadi dari pakaian, kemudian juga mungkin instrumen-instrumen yang bisa seperti yang Kak Femi bilang tadi ya, ini nih adalah kalau boleh dibilang performnya sandiwara, tetapi hanya dengan satu orang ya. Jadi Iya, perform monolog ya. dibutuhkan penampilan, materi, juga penguatan karakter yang lebih penting ya, Kakak Femi ya. Iya, benar. Selain itu juga aspek penilaiannya ini ada kesesuaian tema, kejelasan penceritaan, penguasaan karakter, penguasaan panggung, properti dan kostum. Ini dibagi dengan persentasenya ya. Karena ini lebih ke materi, berarti lebih banyak ini 30% untuk untuk kesesuaian tema. Kemudian kejelasan penceritaan itu 20%, penguasaan karakter 30%, penguasaan panggung 10%, dan properti juga kostum 10%. Oke deh, dan ini pastinya perlu dipersiapkan Ibu Lilis ya untuk anaknya. Memang materinya tentang kebinekaan dan pastinya perlu membutuhkan banyak waktu untuk berlatih ya pada pagi ataupun pada setiap harinya sebelum tampil nanti di lomba ya. Kemudian ini dari Ibu Zahra. Ini selamat pagi Kakak Lady, selamat pagi RRI. Ini luar biasa. Kami dari UMKM pengen bergabung nih untuk basarnya. Tetapi mudah-mudahan insya Allah seperti tahun kemarin banyak pengunjung sehingga kami bisa mendapatkan juga ya hasil yang memadai. Kemudian mungkin sedikit masukan untuk panitia, kalau bisa membuat acara yang menarik masa untuk bisa datang sehingga kami para UMKM yang juga membuat basar ya di RRI bisa juga ikut terciprat rezekinya. Kakak Tini silakan. Untuk bazar kita usahakan supaya kegiatan acara ini kita buat secara wow begitu, supaya agar bisa menarik para masyarakat atau siswa-siswi yang ada di sekitar kota Ende ini. Iya, ini kerja keras ya dari Iya. Kakak Tini dan teman-teman kita semua di RRI ya. Terima kasih masukannya Ibu Zahra. Mudah-mudahan juga Ibu Zahra bisa berpartisipasi lagi ya pada Basar UMKM di FPN tahun ini. Kemudian ini ini dari Bapak Mahmud di Kilo 4. Nih, selamat pagi RRI. Selamat pagi Lady. Ini kita ingin tahu dong penjuriannya seperti apa? Siapa saja juri-jurinya dalam lomba-lomba ini? Dan nantinya mungkin bisa apakah juri-jurinya ini memang masuk dalam kategori bahwa mereka ahli di bidangnya atau seperti apa nih Kakak Femi? Kalau terkait juri otomatis ya kita tidak mungkin memilih juri yang tidak sesuai ya. Jadi Iya, kita Bapak. memang memilih juri sesuai dengan kapabilitas mereka di masing-masing lomba. Misalnya kalau untuk juri kolaborasi alat musik tradisional dan aransemen ulang lagu Nusantara, kami sudah menyiapkan kayak pemusik lokal, kemudian kita sudah menyiapkan pencipta lagu, Komposer ya? Iya benar. Hanya memang sudah ada nama, tapi belum bisa kami sampaikan di sini karena kita juga masih menunggu Iya. jawaban dari para juri ini ketika dihubungi ya. Oke, jadi yang pasti RRI selalu menghadirkan juri-juri lomba dengan juri yang sudah berkompeten ya di bidangnya. Jadi Bapak Mahfud tenang aja kok. Dan juri-jurinya ini pasti yang independen ya. Iya, Yang netral. adil, yang netral. Jadi tenang saja. Oke, kemudian ini dari Ibu Lis di Melati. Selamat pagi RRI. Ini kami ingin tanya, kenapa lombanya hanya untuk pelajar SMA, SMK? Sedangkan anak-anak kami juga ada yang pengen ikut lomba nih, ada yang dari SD dan SMP. Ini anak saya juga sangat tertarik nih dengan lomba-lomba seperti ini, apalagi ada lomba monolog teaternya ini, karena memang di sekolah ada
kegiatan nih kurikulum ya teater ekstrakurikuler mungkin ya. Oke. Ini Ibu kenapa siapa? Ibu Lis di Melati? Oke, baik Ibu Lis, sebelumnya terima kasih ya. Ini artinya memang jiwa seni meronta-ronta dari si anak ya, dan mamanya juga ikut mendukung. Ini luar biasa sekali. Untuk festival pelajar memang selama 2 tahun ini kita menyasarnya pelajar SMA SMK karena ini berpatokan dari ketentuan dari pusat dari Jakarta ya. Dari Direktorat Program dan Produksi. Jadi se-Indonesia Ibu Is ya. Ibu Lis ya, se-Indonesia itu memang melaksanakan hal yang sama, lomba yang sama dengan sasaran pelajar SMA dan SMK juga. Oke. Tapi nanti kalau RRI bikin acara sendiri pasti RRI Enda ya, buat acara pasti kita libatkan untuk anak-anak SMP karena kita sering tuh bikin pensi. Betul. Ya kan. Nah, itu bisa bergabung di situ. Oke. Tinggal nanti inilah kontak RRI lah, kontak kami jadi ya. Ibu Lis nanti kontak saya kalau anaknya pengen Bener. mengisi acara nanti ya. Banyak di sini banyak nih. Kalau anak SD tuh ada acara libur sekolah ya. Betul. Setiap hari Minggu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab semua ya, walaupun tidak mengikuti lomba, tapi bisa juga dalam pentas seni nanti bisa tampil. Ini kemudian dari Bapak Yos di Woloweku, selamat pagi Lady, selamat pagi juga untuk Kakak Femi dan Kakak Tini. Senang sekali RRI itu selalu memberikan perhatian kepada para pelajar Indonesia lewat festival pelajar. Bapak sih berharap semoga semuanya berjalan lancar. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Waduh, Bapak Ini Yos perhatian. jangan dengar suara saya langsung jaga kesehatan. Iya, Kakak Femi agak sedikit flu ya pagi hari ini. Dan juga kalau bisa nih sasarannya jangan cuma anak SMA, SMK, juga adik-adikmu di tingkat SMP, SD, bahkan TK juga pengen bergabung dan bisa merasakan sensasi panggung RRI katanya. Oke, boleh. RRI itu kan setiap tahun tuh kan buat lomba cipta anak ya. Kemarin baru saja selesai Iya, 23 benar. Juli. Tahun depan juga ada lagi nih Bapak. Jadi boleh tahun depan silakan ikut ya. Itu kalau mau ikut lomba. Kemudian libur sekolah kan ada nih setiap hari Minggu. Bisa tampil. Ya mungkin bukan di panggung tapi studio dulu. Di studio. Oke. Ini malah sensasinya lebih berbeda ya kalau Jadi di studio. penyiar ya, jadi penyiar. Kemudian untuk SMP juga seperti yang saya bilang tadi ya, di RRI itu ada yang namanya pentas seni, itu sering gabung. Atau kan di teman-teman Pro 2 itu punya tuh wadah untuk anak SMP ya, selain SMA. Jadi bisa bergabung di sana. Yang penting mau bergabung ya, karena RRI itu selalu menjawab kebutuhan pendengar ya. Kebutuhan masyarakat nih. Oke, ini kalau berbicara tentang semua kegiatan itu pasti ada sponsor nih. Kalau misalnya ada pendengar kita yang ingin menjadi sponsor acara festival pelajar nih Kakak Tini, seperti apa sih caranya? Bisa untuk menjadi sponsor di festival pelajar ini bisa. Nanti dari bagian sponsor kami yang akan bisa hubungi dan bisa berproposal kepada sponsor yang bersangkutan. Oke, nanti ini kontaknya siapa nih? Nanti kontaknya di 085 227 794 811 sama Kakak Dika. Oke, Kakak Dika lagi ya. Iya. Oke, ini apakah sponsornya ini boleh berupa barang atau seperti apa nih? Dalam sponsor ini bisa berupa barang Kakak. Dan nanti akan di-announce ya? Iya benar, di-announce-kan pada acara tersebut itu. Oke deh, jadi bagi Anda pendengar yang mungkin ingin ingin bergabung, ingin memamerkan ataupun juga diiklankan ya, usaha Anda boleh langsung bergabung mendaftar menjadi sponsor ya, iya. di kegiatan festival pelajar. Kita terbuka untuk teman-teman dari luar yang ingin bergabung, ingin meramaikan, menyukseskan kegiatan Festival Pelajar Nusantara ya. Kemudian Kakak Tini, ini nantinya kan di tanggal 22 dan 2 hingga 25 ini padat nih. Apakah nanti teman-teman panitianya juga lombanya akan diadakan pada hari yang sama ya? Hanya diatur waktunya atau seperti apa? Lombanya di hari berbeda-beda dari tanggal 22 sampai 25 itu masing-masing lomba. Hari dan waktunya itu ditentukan di jam sore, sudah selesai jam
sekolahnya adik-adik. Ya. Oke, jadi sore itu baru diadakan kegiatan festival pelajar ini ya. Oke, kemudian ini Kakak Tini untuk selain sponsor, kemudian juga untuk keamanan dan lain sebagainya, bagaimana nih persiapan dari panitia sendiri? Kalau keamanan sudah disiapkan oleh kita panitia, langsung dari kita punya sendiri panitianya. Oke, jadi dan lombanya nanti di halaman RRI, RRI ya, di Oke. halaman RRI langsung. Oke, ini mungkin kita sudah di ujung akhir kebersamaan kita. Mungkin harapannya untuk Festival Pelajar Nusantara ini apa nih Kakak Tini? Harapan dari kami sebagai ketua panitia untuk adik-adik agar banyak manfaat dan kepentingan bagi para pelajar masyarakat Indonesia secara umum. Itu supaya agar adik-adik bisa mengapresiasi kebinekaannya semua seksi dari semua lomba-lomba itu. Bisa terlibat ya, Terlibat semua, terlibat iya. aktif untuk menyukseskan kegiatan Festival Pelajar, juga lomba-lombanya diikuti sehingga adik-adik punya talenta-talenta Talenta, ini iya. bisa terus dikembangkan ya. Oke. Dan kita masih menunggu Kakak Femi yang memang masih sedikit terganggu ya dengan batuknya ini, tapi yang pasti pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung bisa dengan berbagai perlombaan yang memang disiapkan untuk para pelajar SMA, SMK Seflores dan Lembata, di mana ada lomba kolaborasi alat musik tradisional dan aransemen ulang lagu Nusantara dengan alat musik modern, juga ada lomba inovasi masakan Nusantara, lomba tari kreasi Nusantara, dan lomba suara apresiasi kebinekaan yang monolog ini, dan juga lomba video kreatif Nusantara. Dan pastinya pendaftaran ini bisa dibuka sejak hari Senin kemarin ya Iya, Kakak Tini, iya. hingga tanggal 20 Oktober 2023. Kakak Femi, mungkin di akhir-akhir kebersamaan kita ini harapannya, ajakannya untuk semua pelajar sewilayah Flores dan Lembata ini untuk bergabung bersama di FPN, silakan. Oke, untuk para pelajar ya, untuk sekolah-sekolah juga kami berharap bahwa mendapatkan respon baik ya dari surat yang kami kirimkan. Karena ini kita menyasar semua sekolah, kemudian para pelajar juga banyak yang bisa berpartisipasi dalam perlombaan kita. Memang namanya lomba menang ataupun kalah itu biasa, tapi kami berharap dengan lomba yang akan diikuti nantinya ini bisa memupuk rasa keberanian adik-adik, kemudian rasa memiliki ya untuk Indonesia, karena ada juga lomba-lomba ini kebanyakan memang untuk lebih menggelorakan semangat kebinekaan dan rasa cinta tanah air ya. Itu nilai yang ingin didapat nih. Kalau juara 1, juara 2, juara 3 itu adalah pelekatan pada peserta lomba, tapi yang kita berharap bahwa nilai atau tujuan goal utamanya ini bisa tercapai. Adik-adik pelajar juga bisa dilatih kerjasamanya, kayak memasak itu kan otomatis harus kerjasama, kerja Iya, tim ya. Menari juga sama seperti itu, dan kita berharap acara yang dibuat RRI rutin ini di tahun kedua gratis pula dimanfaatkan dengan baik ya oleh para pelajar dan pihak-pihak sekolah seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, karena memang ini juga selain mengembangkan bakat adik-adik, juga dari panitia sekolah dan juga para pelajar ini mendapat sertifikat ya nantinya. Iya benar, mendapatkan pastinya. Kalau untuk juara itu yang kita pilih ya untuk 4 lomba kecuali lomba video kreatif itu mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Wow. Sedangkan untuk lomba kreatif Nusantara itu, video kreatif Nusantara itu kita hanya memilih 1 juara favorit versi YouTube-nya RRIND ya, karena video-video itu nanti akan diupload di YouTube dan akan dipilih yang viewersnya terbanyak. Oke, jadi ini juara favorit ya. Ini pilihan YouTube nanti akan dipilih ya. Jadi bukan pilihan juri ataupun juga teman-teman panitia RRI, tetapi yang pasti dari Pilihan YouTube ya, pihak pendengar YouTube, ya. pendengar. Dan Kakak Lady untuk diketahui juga bahwa semua peserta yang mengikuti lomba kita beri sertifikat ya. Itu Oke. sebagai ucapan terima kasih dari pihak RRI, Iya. juara ataupun tidak juara. Iya, dan juga mungkin para pengisi pentas ini nanti. Pasti. juga. Kalau omong RRI pasti sudah identik itu ya. Oke. Pengisi acara, lomba dan lain-lain pasti akan mendapatkan sertifikat.
sertifikat. Keren ya. Jadi memang karena memang sertifikat untuk zaman sekarang ini sertifikat penghargaan itu sangat dibutuhkan bagi Iya. adik-adik pelajar untuk ketika mendaftar nanti kuliah, mendapat beasiswa dan lain sebagainya ya. Oke, keren sukses untuk lombanya panitia Terima kasih. FPN Festival Pelajar Nusantara tahun 2023. Dan buat Anda semua pendengar yang juga guru ya di sekolah ataupun juga orang tua yang memang merasa bahwa anaknya wajib ikut, boleh langsung bergabung bersama kami di nomor kontak yang sudah disampaikan Share tadi ya. Dan kali ini kalau misalnya gini, si A sekolah di sekolah B misalnya, di sekolah B itu mengirimkan peserta tidak termasuk si anak A. Anak-anak teman-temannya boleh ya. Jadi mendaftar atas nama pribadi dalam kelompok juga boleh. Wow. Tidak selalu harus Dari sekolahnya iya, dulu, sekolah saya sudah pilih misalnya kelompoknya ke Kania, ke Riki, ke Budi contoh misalnya. Berarti Angel, Lady Tini tidak boleh Lady ikut. Tini tidak boleh. Oh tidak ya, silakan. Tapi mungkin bawa nama ininya, nama Kelompok, pribadinya, oke. kelompoknya. Silakan. Asalkan jangan ulang lagi. Misalnya di sekolah sudah dipilih, mereka bikin lagi kelompok sendiri ya, jangan ya. Oke gitu. deh. Jadi mudah-mudahan saja banyak yang berminat dan mengikuti lomba ini. Sukses untuk panitia dan Ya, terima kita kasih. akhiri Terima kebersamaan kasih. kita dalam dialog interaktif pagi hari ini. Pendengar, terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Lady Badin beserta pengarah acara Suimam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Pro 1 RRIND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.